Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Okrijal Eka Putra, betul Pak ya? LCMA. Yang saya hormati mas-mas berdua nih yang saya cintai bersama, adik-adik ini nggak ada kan yang di atas saya, kayaknya nggak ada nih kan, adik-adik semua ini kan. Mungkin ada yang seumuran anak saya, ada yang semester 1 mas? Ada ya? Anak saya sekarang kan kelas 3 SMA itu, berarti kan ya di bawahnya lah, berarti anggap saja sama lah kelas 3 SMA. Berarti kelahiran tahun 2002, mungkin ada juga yang mereka ini yang 2002 ada mas? 2001 ya, 2001, 2000 gitu ya. Berarti adik sampean lah itu anak saya itu. Saya seperti yang sudah disampaikan tadi, Letkol Infanteri Hari Santoso. Saat ini bersama-sama dengan adik tinggal di Jogja ini kurang lebih 1 bulan mas. Jadi saya masuk Jogja tanggal 1 Agustus. Sebelumnya saya di Salatiga sebagai kasrem di sana, dan alhamdulillah di Jogja ini diberi kesempatan untuk menjadi kasiter Korem 072 Pamungkas. Ada yang sudah tahu Korem 072 Pamungkas? Sudah ya? Sebagian mungkin belum. Ya, jadi kalau kita di tingkat provinsi itu biasanya seperti di Jawa ini ada 4 kodam. Nah, salah satu di antaranya kita kodam 4 itu membawai wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Kemudian ada 4 korem di situ, Korem 071. Kenapa kok 7? Dulu sini ini kodam 7 mas cerita nih. Kemudian seiring waktu ada perubahan organisasi menjadi kodam 4. Tetapi nama koremnya masih 071 gitu ya. Itu ada di Purwokerto sana. Kemudian 072 di sini itu untuk wilayah koordinasinya meliputi DIY dan wilayah eks Karesidenan Kedu. Kemudian 73 di Solo Tigo itu Karesidenan Semarang dan Pati. Kemudian 74-nya di wilayah Solo ya. Itu sedikit untuk adik-adik ketahui. Kemudian saya aslinya orang Ponorogo ya, Jawa Timur. Hari Santoso ya, Hari Santoso udah pas lah. Hari Santoso orang Ponorogo juga ya. Tidak mempan dibaca, disiram kelumut Pak Ustadz. Mungkin yang kenal itu Ponorogo itu ada riok di sana ya. Nah, itu yang dibilang Pak Ustadz itu memang ada itu di sana, di baca nggak mempan disirami kelumut. Kemudian saya berkeluarga dengan anak 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Nomor 2-nya kelas 2 SMP, nomor 3 4 tahun. Saya lulusan Akademi Militer tahun 97. Adik-adik ini belum lahir saya udah lulus ini ya, udah jadi tentara ini. Kemudian yang lain-lain saya rasa nggak ada yang terlalu ini, sekali lah. Intinya saya alhamdulillah ada di sini, diberikan kesempatan bersama-sama dengan adik-adik untuk sama-sama belajar dari guru kita. Saya rasa demikian dulu mas. Ada waktunya juga kita melaksanakan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Okrijal, mas-mas duduk berdua, dan mas-mas sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kembali puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Udah makan semua kita kan? Alhamdulillah. Saya kemarin diceritain sama Kang Akid itu, kalau di sana ada nasi macan katanya. Sego macan. Di kita kan biasa kenalnya nasi kucing itu. Kenapa kok dibilang nasi macan? Kalau kucing kurang menggigit katanya gitu kan, nyakarnya kurang katanya gitu. Makanya dibilang nasi sego macan. Alhamdulillah kita sudah makan malam bersama. Kemudian tadi juga sudah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, sesuatu hal yang luar biasa ini. Betul-betul asik ngaji di sini. Waktunya kita belajar, tapi begitu datang panggilan adzan, kita langsung bersama-sama melaksanakan panggilan Allah SWT. Sesuatu hal yang luar biasa, dan kita semuanya mungkin sudah tahu, adik-adik ini masih muda-muda rata-rata ya. Allah itu senang kepada orang yang taat
orang tua yang taat. Tetapi Allah sangat senang kepada orang yang masih muda mas, tapi taat. Betul begitu Ustadz ya? Nah, ini saya pernah dengar begitu katanya. Apalagi, ya betul ya Pak ya? Bapak ini yang kayaknya udah agak senior, tapi perasaan minimal muda Pak ya. Kita muda semua nih perasaannya. Nah, saya yang merasa yang udah 43 tahun ini sekarang ini. Jadi ikut ngerasa muda lagi ketemu sama adik-adik ini mas. Nah, dan Rasul juga sampaikan kepada kita, sholat yang paling berat bagi kita itu bagi orang munafik terutama itu sholat isya dan sholat subuh. Wah, adik-adik udah tahu semua ini kan. Bahkan pernah kita juga dengar siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah seolah-olah dia ini seperti mendapatkan pahalanya orang yang separuh malam melaksanakan sholat separuh malam. Manakala dia subuhnya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lagi seperti orang yang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin kita nggak akan bisa itu melaksanakan. Begitu matahari tenggelam, kita sholat terus sampai datang waktu subuh. Nggak akan mampu kita adik-adik sekalian. Tetapi cukup dengan kita melaksanakan sholat isya berjamaah, lanjut nanti pagi harinya sholat subuh lagi berjamaah, kita seperti orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat sepanjang malam. Kemudian kita juga mendengar kalau kita sebelum subuh itu kita melaksanakan 2 rakaat sholat saja seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Alangkah indahnya agama Islam, agama kita ini, agama yang rahmatan lil alamin. Baik adik-adik sekalian dan adik-adik, ibu-ibu, akhwat yang ada di sana, pada kesempatan malam hari ini sama-sama kita belajar tadi ya. Saya sebagai seorang tentara sangat berbangga ya, tentunya dengan segala keterbatasan saya. Kita tahu manusia paling mulia yang ada di dunia ini siapa? Mas, adik-adik semuanya. Rasulullah SAW, junjungan kita, semoga selawat salam senantiasa dicurahkan kepada beliau. Karena atas usaha beliau semuanya kita termasuk golongan manusia yang mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam sebagaimana yang kita rasakan ini. Bagaimana kita tahu perjuangan beliau untuk bisa menyampaikan Islam kepada umat manusia. Kita mungkin pernah mendengar bagaimana pada saat beliau berdakwah ke Taif ya. Pada saat ke Taif itu orang Taif nggak bisa menerima beliau, dilempari beliau sampai berdarah-darah, bajunya berlumuran darah. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada beliau, seandainya engkau mau Muhammad, maka gunung yang ada situ akan kubenturkan, mereka akan punah semuanya. Tapi apa yang dibilang oleh Rasulullah SAW? Saya tidak apa-apa seperti ini. Ya insya Allah seandainya mereka sekarang belum, mudah-mudahan anak cucunya nanti suatu saat kelak bisa mendapatkan hidayah iman dan Islam itu. Dan saya sebagai seorang tentara juga bangganya karena gini, Rasulullah sendiri seorang tentara begitu ya, karena beliau seorang panglima perang. Kalau seorang panglima otomatis seorang tentara itu Pak Ustadz ya. Nah ini Pak Ustadz ini juga kebetulan anaknya tentara, jadi saya cocok lah ini ngomong apapun tentang tentara ini sama Pak Ustadz ini kan. Beliau ini putra seorang tentara juga, alhamdulillah itu. Mudah-mudahan ya kita dan apapun profesi kita, adik-adik ini yang para mahasiswa sudah demen banget dengan ilmu, sudah hal yang luar biasa. Adik-adik sekalian yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, kita umat Islam yang alhamdulillah saat ini di Indonesia ini sebagai sesuatu hal yang agama yang mayoritas ya, posisi kita mayoritas. Tetapi dengan kondisi yang mayoritas ini ya, dan kita seiring dengan perkembangan yang terjadi ya, kita merasakan bagaimana ya, Islam ini terkadang sedikit banyak agak ada yang mengusik-usik gitu ya. Kita juga tahu ya, keberadaan bangsa dan negara ini diantaranya diperjuangkan oleh kebanyakan orang-orang yang Islam. Bahkan Pancasila sebagai dasar negara kita itu kita katakan sebagai hadiah orang Islam. Kenapa? Pada sila yang pertamanya di situ kan disampaikan ketuhanan yang Maha Esa. Pertamanya bukan begitu kan, kita tahu semuanya, belajar sejarah kan. Yang awalnya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Titik sampai di situ saja. Tetapi saudara-saudara kita yang dari daerah timur menyampaikan, kalau seperti itu yang kita inginkan, lebih bagus kami nggak usahlah bergabung dengan Indonesia. Yang akhirnya ditambahkanlah atas kebijakan
kebijaksanaan dari para pendiri bangsa kita, kiai-kiai kita pada saat itu disampaikan dengan kewajiban tambahannya menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, sampai seiring perkembangan akhirnya sekarang ketuhanan yang Maha Esa saja. Ini sesuatu hal yang luar biasa, bukti bagaimana Islam yang mayoritas tadi bisa menerima keberagaman. Kita semuanya tahu, adik-adik sekalian, bangsa Indonesia ini suatu bangsa yang besar, luar biasa ya. Jumlah pulaunya, adik-adik pernah ngitung nggak berapa jumlahnya? Enggak ya, 17.000 kira-kira gitu ya. Ada orang yang ngepaskan itu. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 45. 17.845. Padahal dia nggak ngitung itu, dipaskan aja. Ya mirip-mirip lah. Kalau kita mungkin buka Google, ya Mbah Google, kita tanya sebentar itu jumlahnya kalau nggak salah saya pernah mendapatkan itu 17.504. Nggak jauh kan tadi dengan yang disampaikan itu, hanya jumlah beda bijian aja. Sesuatu hal yang luar biasa, 17.000 jumlah pulaunya. Suku bangsa kita ini adik-adik sekalian jumlahnya 1.100 lebih suku bangsa dengan bahasanya lebih dari 400-an. Nah, kemudian kalau kita lihat banyak hal lagi yang menjadi keistimewaan, keunggulan bangsa kita. Kita berada di daerah Katulistiwa yang kita bisa bercocok tanam sepanjang tahun, ya. Apapun di sini orang bilang kayu dan batu bisa jadi tanaman. Kita lihat saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, apalagi Pak Ustadz ini kuliahnya lama di sana itu, ya. Nah, mungkin cari pohon itu di situ harus ada air yang mengaliri Pak Ustadz, ya. Nah, harus ada perpokok itu yang mengaliri. Tapi di sini begitu luar biasanya. Tapi di sana ada kelebihannya adik-adik sekalian. Tetapi justru karena kaya akan energi itu, ya, akhirnya orang berebut untuk bisa mendapatkan dari situ. Caranya gimana? Ya itu tadi, dibuat konflik yang akhirnya gampang untuk dikuasai, bisa diatur lah gitu. Nah, kita dengan sumber daya yang saya bilang kita miliki tadi, itu bisa juga nantinya, ya, kalau kita bilang minyak lama-lama habis itu kan, sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, kita sumber energi ke depan nanti kemungkinan ya berasal dari hayati ya, kalau energi fosil sudah habis. Nah, tidak menutup kemungkinan konflik yang terjadi itu akan bergeser dari daerah yang semula kaya akan minyak, akan bergeser kepada daerah-daerah Katulistiwa, daerah ekuator yang bisa melaksanakan pertanaman ataupun vegetasinya bisa berjalan sepanjang tahun, dan itu tidak menutup kemungkinan. Saat sekarang ini mungkin sedikit banyak sudah kita rasakan bagaimana sikit-sikit kita gampang sekali berkonflik. Yang sekarang lagi hangat, ya, yang di Papua itu kan, kita tahu Indonesia di Papua sana ada, di dalamnya itu emas yang luar biasa, ada tembaga, ada semuanya lah di sana itu. Yang sekarang digali itu ya baru sebagiannya saja. Demikian juga di tempat-tempat yang lainnya. Kita mungkin gampang sekali, dan dengan isu-isu yang seperti itu gampang sekali digoyang. Ya, kita yang umat Islam kadang dibentur-benturkan. Kita dengar mungkin ya ada sedikit tentang masalah ustadz kita, Ustadz UAS, begitu di ini. Memang tujuannya untuk seperti itu. Itu. Kita yang mayoritas kalau bisa dipancing untuk apa namanya? Ya, begitulah kira-kira. Sehingga mereka akan gampang untuk mengatur kita. Adik-adik sekalian, itu hanya sekelumit saja. Banyak lagi hal-hal yang lain yang orang memang pengen menguasai Indonesia ini karena potensi yang kita miliki, keunggulan yang kita miliki. Untuk itu kita semuanya harus sadar, ya, kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini kan, yang mayoritas, yang sudah kuat, kita harus tetap bisa mengayomi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Saya juga sangat tidak sependapat kalau dibilang Islam radikal, ya. Itu tidak benar itu. Rasul seperti yang kita tahu semuanya nggak pernah mengajarkan itu. Banyak cerita seperti contoh tadi tentang Taib tadi, kita mendengar juga, ya, bagaimana kasih sayangnya Rasul yang sampai beliau meninggal, orang yang diberi kasih sayang ini nggak tahu. Kita mendengar ya orang yang disuapin itu kan, yang disuapin di situ, itu kan kasih sayang Rasul yang walaupun beliau dihina oleh orang yang disuapin, tapi tidak pernah cerita
dibilangkan kau jangan dekat-dekat dengan Muhammad, dia tukang sihir, dia akan membahayakan kamu. Tapi beliau tidak, ini tetap disuapin dengan ini. Begitu beliau tidak ada, digantikan oleh Abu Bakar, baru Abu Bakar ceritalah kepada ini. Itu di antara kasih sayangnya Rasul kepada kita. Pada saat penaklukan Mekah juga kita mendengar itu. Bagaimana beliau sampaikan, siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan maka dia juga aman. Padahal saat itu Abu Sofyan masih seorang kafir, tapi karena kerendahan hati oleh yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu, akhirnya Abu Sofyan bisa membawa umatnya, masyarakatnya untuk sama-sama memeluk Islam. Jadi tidak ada, kalaupun ada saudara kita yang kebetulan dia melaksanakan aksi dan seorang muslim, itu kan hanya orang per orang ya. Yang itu tidak bisa digeneralisasi dipukul rata lah gitu ya. Dan kita semuanya harus bisa menunjukkan itu, adik-adik sekalian. Ya, kalau Islam itu memang rahmatan lil alamin, ya, harus bisa kita tunjukkan kepada yang lainnya. Kalau perlu biarlah dia tahu bagaimana indahnya Islam, sehingga kalaupun ada saudara-saudara kita itu, ya, tahu indahnya Islam, dia ikut tertarik untuk bagaimana lebih dalam pengen tahu tentang Islam. Dan itu tidak menutup kemungkinan, adik-adik sekalian. Saya kebetulan pernah berdinas di Papua, ya, di Bovendigul itu sekitar 8 jam atau 1 hari lah dari ini. Ya, ada juga saudara-saudara kita yang karena melihat kita di sana bisa juga memeluk Islam. Demikian juga ada yang di sini kemarin di Salatiga, sempat juga kami melihat itu, Ustadz. Jadi dari daerah timur, dari Ambon, melihat yang kita laksanakan, ya, di Korem kebetulan Pak Ustadz. Jadi melihat yang dilaksanakan, ya saya tahu lah, saya upayakan untuk bisa menyampaikan kepada anggota, seperti contoh berjamaah sholat yang 5 waktu itu, kemudian kita sampaikan, kita terangkan kepada mereka. Dia tertarik, dia melalui proses yang mungkin agak panjang, akhirnya insya Allah alhamdulillah memeluk Islam. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Biarlah orang melihat, biarlah orang itu, tapi kita sebisa mungkin kita tunjukkan bagaimana indahnya Islam ini. Adik-adik sekalian, kami sebagai seorang tentara lahir bersama-sama dengan perjuangan bangsa dan negara ini. Kalau yang memerdekakan bangsa ini bukan tentara ya, tetapi justru para ulama-ulama kita. Tentara ini dibentuk dari tentara-tentara pelajar, tentara yang para kiai-kiai itu dengan ini, sehingga lahir yang waktu itu namanya bukan langsung TNI, tentara, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, dan selanjutnya sampai sekarang seperti ini. Dan sudah terbukti ya, ulama-ulama kita, bahkan Pak Dirman ya, Panglima Besar kita, nggak ada mungkin yang nggak tahu ya, karena setiap kota punya nama jalan, nama Jenderal Sudirman itu. Kalau dirunut-runut juga, beliau itu seorang kiai, bahkan para pengikutnya itu nyebut Mas Kiai gitu kan. Mungkin pernah mendengar, ada mungkin yang pernah nonton film Sudirman ya. Itu menyebutnya Mas Kiai karena beliau lahir di Rembang. Rembang itu salah satu kecamatan di Purbalingga. Kemudian beliau itu sekolah di Banjarnegara kalau nggak salah Pak Ustadz. Kemudian akhirnya menjadi seorang guru agama juga ya, menjadi seorang guru agama di Muhammadiyah ya. Dan beliau seorang anggota Hizbul Waton juga ya, Hizbul Waton. Jadi beliau itu seorang panglima perang, seorang kiai, seorang tentara. Jadi saya bangga sebagai seorang tentara ini. Makanya saya berusaha dimanapun saya berada, saya berusaha untuk bisa dekat dengan seperti beliau-beliau ini. Walaupun saya baru sebentar, adik sekalian, saya baru 1 bulan belum lengkap ini. Sedikit banyak saya kemarin sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz yang di itu Ustadz Muhammad Jazir, ya, itu luar biasa juga itu. Saya kalau cerita sama beliau itu merinding ya. Dibilang sama beliau apa? Tentara harus tetap bertahta di hati rakyat, dibilang begitu. Saya merinding ini saya kan. Beliau bilang sama saya itu. Kemarin saya ketemu di ini Pak Ustadz, di PKS, di DPW PKS di jalan apa itu ya, ngisi ya ngobrol-ngobrol lah seperti ini dengan ini. Terus kemudian beliau menyampaikan itu, Mas, sampean harus yakinkan itu. Bapak sampean Pak Dirman itu pernah menyampaikan. Saya teringat kata-kata Pak Jazir tadi bilang, Pak Dirman itu pernah berkata, Mas, ya, bolehlah kita para tentara ini ataupun para pemimpin ini menderita, tetapi rakyat tidak boleh menderita.
Nah, dia bilang begitu. Saya dengernya aja merinding itu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang tertanam dalam diri kami adik-adik sekalian dengan segala kekurangan dan hal yang kurang dari kami tentara ya, berusaha untuk bisa membantu apa yang bisa kita bantulah ya dari kesulitan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kami tulus ikhlas melaksanakan tugas karena itu kami sadari sebagai ladang amal ibadah kami dalam bekerja. Rasul juga sampaikan kan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua bisa bernilai ibadah. Bahkan tidur kita pun bernilai ibadah bagi seorang muslim itu. Kalau kita tidur supaya badan kita sehat, segar kembali, bisa bekerja untuk mencari nafkah bagi anak istri ya. Kalau adik-adik ini supaya bisa itu ya, belum istri ya, supaya bisa dia belajar dengan baik, menuntut ilmu ya kan. Itu jadi ibadah, tidurnya aja ibadah, apalagi belajarnya kan. Bahkan mohon maaf, ke belakang kita itu jadi ibadah itu kalau kita tahu syariatnya kan, berdoa dulu ya kan. Jangan salah doa itu kan, doanya nanti doa yang lain lagi kan, berdoa kemudian masuk. Kita ini alhamdulillah sudah terbuang hal-hal yang memang tidak kita perlukan, mudah-mudahan badan kita sehat ya, sehingga saya bisa beribadah kepadamu ya Allah, jadi ibadah itu. Nah alhamdulillah itu semuanya adik-adik sekalian. Kemudian kita semuanya seiring perjalanan bangsa tadi, ulama dan tentara itu memang tidak bisa dipisahkan Pak Ustadz. Saya dari Ponorogo tadi kan, adik-adik pernah mendengar Pondok Modern Gontor ya? Nah itu ada di kampung saya itu. Tapi mungkin lebih kenal Gontornya daripada Ponorogonya ini. Ya, itu Gontor itu salah satu kecamatan aja Pak Ustadz di Ponorogo itu. Di sana ada Pondok Modern Gontor. Pada saat peristiwa 48, tahu ya peristiwa 48 ya? Itu pusatnya kan di Madiun itu, sejam saja dari Ponorogo. Bahkan tokoh pemberontakan PKI di Madiun itu matinya pun di Ponorogo. Di dekat kampung saya, dekat rumah saya itu, di Niten namanya, itu kecamatan kota. Itu desa Niten, rumah saya di Purbosuman 1 kecamatan. Nah, dia dikejar-kejar, terbunuh di situ si musuh itu. Tahun 48 ini kan yang disasar tetap siapa kalau mereka itu yang disasar? Ulama. Para pemimpin tentara itu kan. Kemudian kita maju lagi sedikit ya, maju apa mundur ini ke 65 nih ya. 65 juga begitu kan, yang di Ponorogo tadi Gontor itu salah satu sasarannya yang saya dengar. Kiai sepuhnya itu bilang, sudah kamu yang masih muda-muda pergi sana, biar PKI saya yang hadapi. Dibilang begitu sama Pak Kiainya itu. Nah, ya karena kebesaran Allah, karena mungkin para kiai itu dekat dengan Allah kan. PKI itu nggak lihat itu, dilihatnya bukan seperti Gontor yang mau mereka sasar itu. Ya akhirnya selamatlah itu Gontor itu, karena itu tadi yang jadi sasaran ulama dan yang menumpas pemberontakan di sana kan tentara dengan ulama-ulama dengan ini. Demikian juga tahun 65 yang jadi sasaran kan begitu juga. Berapa banyak ulama-ulama kita sebelum kejadian puncaknya itu yang sudah disasar terlebih dahulu. Yang akhirnya kami Angkatan Darat sebagai penghalang utamanya mungkin ya, selain ulama tadi, jenderal kita yang ada di sana, ada yang kita kenal dengan pahlawan revolusi itu kan, ada Pak Yani, Pak Sutoyo, ada Pak Panjaitan dan sebagainya. Kemudian di sini juga di Yogyakarta itu danremnya Mas, danrem Jogja waktu itu namanya Pak Kolonel Katamso. Kemudian kasremnya itu namanya Letkol ya, Letkol itu sama lah seperti ini, Letkol ini ya. Jadi yang jadi sasaran itu beliau itu ya, danrem dan kasrem, karena meninggal dalam kejadian itu dinaikkanlah pangkatnya yang kita kenal sekarang dengan Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Bahkan waktu itu di kejadian itu saya dengar itu ya sudah masuk ke tentara Pak Ustadz. Jadi kasih intel sama kasih ternya yang apa namanya, yang memang menjadi otak dari penculikan danrem ini gitu loh. Sudah sampai sebegitu jauhnya ya untuk bisa masuk ke menguasai itu ulama dan tetap tentara, yang ulama dan tentara. Nah, demikian juga kejadian yang lain-lainnya di Blitar Selatan selalu saja ada. Kalau ada isu-isu yang disasar ulama, yang disasar tentara, kita perlu waspada adik-adik sekalian. Bukan saya merasa eksklusif, tidak ya. Karena memang mereka itu nggak pengen kita itu dekat gitu loh, nggak pengen kita itu menyatu gitu. Karena kalau sudah bisa dipisahkan, memang gampang bagi mereka. Karena kalau kita antara ulama dengan tentara ini kuat, insya Allah negara ini juga akan kuat.
Makanya temanya yang diberikan kepada saya itu Mas, tadi kayak TNI bersama umat, Indonesia kuat gitu kan yang saya, makanya ini ya sedikit banyak saya singgung tadi, tapi rupanya seduluran sak lawase, yes podo wae lah ya, yang tadi sudah saya ini, tapi kan masuk juga kan, sedikit-sedikit, oke. Itu, jadi adik-adik sekalian, kita memang harus kita yakinkan ya, antara kita dan kami akan berusaha. Lah nanti kalau misalkan ada tengok bapak-bapak ada yang salah-salah, tentara mungkin, kan kalau kita ini ada sampai ke tingkat desa, kelurahan ada babinsa namanya ya, tapi biasanya mereka akan berusaha Pak Ustadz untuk membantu masyarakat. Tapi ada misalkan ada yang salah-salah, ingatkan saja mereka ya, karena kami bagian dari Anda semuanya. Kami berusaha untuk membantu Anda, memiliki Anda, dan tentara itu juga milik Anda. Jadi kalau misalkan Anda melihat sesuatu hal yang ini, mas-mas yang lihat itu, ingatkan baik ya Mas ya. Kemudian yang lain adik-adik sekalian yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ke depan nantinya nggak ada salahnya kita terus bersinergi Mas ya, mas-mas ini ya, yang mahasiswa ini kan anak pinter-pinter ini ya, pikirannya kritis-kritis. Saya dengar ini kemarin dari di ITN dibilang dari anggaplah 100% anak-anak seusia adik-adik ini ya, hanya 31%, 31,5 Mas yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Betul itu Pak Ustadz datanya. Jadi ada 68% lagi sebenarnya yang usia itu tidak sempat kuliah lah gitu kan, di pendidikan di Indonesia. Di Indonesia ya. Jadi kewajiban Anda semuanya untuk memberikan ya ilmu yang adik-adik dapatkan ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Untuk itu belajar dengan baik tentunya, supaya bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk menempuh kehidupan kita nanti, untuk membesarkan diri kita, keluarga kita, agama kita, yang bangsa dan negara ini. Karena itu semuanya tidak akan mungkin terjadi kalau tidak karena kita sendiri, tidak ada karena kemauan kita. Ya, orang tua kalian yang jauh-jauh, Mas yang dari mana tadi, Riau ya Mas ya? Orang tuanya masih di sana? Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau ya. Sumatera Selatan. Oke, Sumatera Selatan. Pasti mereka, beliau-beliau selalu berdoa untuk Mas, Mbak semuanya untuk bisa melaksanakan studi dengan baik, dan mudah-mudahan dengan doa beliau Anda semuanya diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan, dan akhirnya bisa kembali kepada orang tua, memberikan kebanggaan kepada mereka. Kita harus ingat, kita ini nggak ada apa-apanya. Hal apapun yang kita buat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa mereka kepada kita semuanya. Untuk itu ingat mereka supaya kita bisa berhasil, supaya kita ingat minta doa selalu kepada mereka, dan itu menjadi pemacu semangat kita dalam belajar. Sekali lagi, kami mungkin ada banyak kekurangan, tetapi kami berusaha. Kami punya moto Mas, bersama rakyat TNI kuat. Tadi bersama TNI bersama umat, maka Indonesia akan kuat. Saya rasa cocok sekali itu. Kalau masalah seduluran saklawase sudah pasti. Sultan pernah bilang ya, untuk tinggal di Yogyakarta tidak perlu menjadi orang Jawa. Tetaplah kalian menjadi orang Batak, orang Melayu, orang Bali, orang Sunda, dan tinggal nyaman di Jogja, karena kita memang Indonesia. Saya rasa itu Mas, Mbak semuanya yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang. Fotonya nanti minta ya Mas ya kalau sudah. Atau langsung pakai HP saja ya. Iya, nanti bisa. Oke, nanti aja. Saya rasa itu, mohon maaf Pak Ustadz. Wah, ini gambarnya Pak Ustadz bagus juga ini. Rakyat mencintai TNI, langsung tadi Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz, kami juga cinta dengan rakyat ya. Yang terbaik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara ini, itulah yang terbaik juga untuk TNI. Terima kasih. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.